Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview 3 jurnal yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, yang mana ini tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Muhammad Mufti Al-Anam. Baik, langsung saja untuk review jurnal yang pertama, dimulai dari judul yakni dampak kapitulasi terhadap peradilan Turki Utsmani. Kemudian yang kedua ada volume serta halaman, yakni volume 18 nomor 02 dengan halaman 49 sampai 64. Untuk tahun terbitnya yakni 2018. Untuk penulisnya sendiri yakni Asari. Kemudian reviewernya sendiri Imratus Solihah, yang mana direview pada tanggal 13 Desember 2022. Selanjutnya untuk struktur jurnalnya sendiri terdiri atau meliputi judul, pendahuluan, metode, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup serta sumber referensi. Kemudian selanjutnya materi yang digunakan di sini yakni dalam penelitian ini adalah dampak kapitulasi terhadap peradilan Turki Utsmani dengan beberapa materi dan submateri, di antaranya pengadilan reguler, pengadilan syariah, tanzimat, dan penghapus kapitulasi hukum yang terlaknat. Kemudian dampak kapitulasi hukum terhadap peradilan di seluruh wilayah Turki Utsmani dan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang selanjutnya, materi-materi tersebut menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani, yang mana dituju pada mahasiswa program studi hukum keluarga pada beberapa mata kuliah sejarah peradilan Islam. Baiklah, untuk selanjutnya prosedur pengembangan, menganalisis masalah yang ada dengan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Untuk program yang dipakai jurnal ini tersendiri yakni dari yang pertama yakni analisis pengumpulan data, dan yang kedua adalah observasi. Jadi observasi ini melakukan pengembangan dari temuan yang menarik baik dari aspek media maupun implikasi setelah penerapannya dalam pembelajaran. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal ini tersendiri, dari yang pertama saya akan jelaskan terkait kelebihannya. Untuk kelebihan jurnal ini menurut saya yang pertama dari sistematika pembuatannya sendiri sudah cukup bagus dan runtun. Yang kedua, sumber referensi yang digunakan juga banyak. Kemudian yang ketiga, penggunaan tata bahasa yang bagus dan jelas. Kemudian untuk kekurangan jurnal ini tersendiri yakni cara penulisan antara materi dan submateri kurang jelas atau kurang dimengerti. Kemudian selanjutnya untuk review jurnal yang kedua yakni yang pertama dari judul. Jadi untuk jurnal yang kedua ini berjudul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan Islam Prakolonial. Kemudian jurnal ini dari Historia Madaniyah, kemudian volume dan halamannya. Ini jurnal ini tidak mencantum volume dan halamannya adalah 67 sampai 80. Untuk tahunnya sendiri di jurnal ini tidak mencantum tahun penerbitannya. Kemudian selanjutnya untuk penulisnya sendiri yakni Ismanto Suparman. Kemudian reviewernya sendiri Imratus Solihah dengan mereview pada tanggal 13 Desember 2022. Selanjutnya untuk struktur jurnalnya sendiri terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, penutup, serta daftar pustaka. Selanjutnya untuk materi yang digunakan sendiri yakni dalam penelitian ini adalah sejarah peradilan Islam di Nusantara dengan beberapa materi dan submateri meliputi periodisasi peradilan Islam di Nusantara awal, kemudian dasar penyelenggaraan peradilan di Kesultanan, kedudukan pengadilan, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, dan hukum substansif. Yang selanjutnya materi-materi tersebut diobservasikan kepada mahasiswa prodi hukum keluarga Islam yang pada beberapa mata kuliah berbeda sesuai dengan pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian untuk prosedur pengembangannya sendiri, menganalisis masalah yang ada dalam metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Dan program yang dipakai yakni yang pertama analisis pengumpulan data, yang kedua observasi, yakni melakukan pengembangan dari temuan yang menarik baik dari aspek media maupun implikasi setelah penerapannya dalam pembelajaran. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan jurnal ini tersendiri, dari yang pertama yakni kekurangan, menurut saya kekurangannya itu meliputi yang pertama tidak dituliskannya metode penelitian dan observasi, kemudian yang kedua tidak adanya volume, kemudian yang ketiga adalah tidak adanya tahun terbit. Untuk kelebihannya sendiri yakni meliputi yang pertama materi dan submateri terlihat runtun, kemudian yang kedua yakni menggunakan bahasa baku dan jelas.
Kemudian yang terakhir yakni review jurnal yang ketiga. Untuk review jurnal yang ketiga, yang pertama mulai dari judul yakni Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan ekstensinya. Kemudian jurnal ini dari jurnal Yudisia, ditulis oleh Qurratul Aini, Ana Khosyah dan Sri Lumatus Saadah. Volume dan halaman jurnal ini yakni volume 7 nomor 1 dengan halaman 98 sampai 119. Untuk tahun penerbitnya sendiri yakni diterbitkan pada tahun 2016 dengan reviewer Imro'atus Sholihah, dan untuk tanggal mereviewnya adalah 13 Desember 2022. Selanjutnya, materi yang digunakan dengan pembahasan beberapa materi dan submateri yang masuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research yang sifatnya kualitatif. Yang kedua, teknik penelitian ini dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang data yang diambil adalah data pustaka dengan metode content analysis. Selanjutnya, program yang dipakai dengan mengetahui otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Aceh dengan mengupas akar sejarah sejak zaman prakolonial hingga masa kemerdekaan serta sosial kultural, yang mana proses peralihan dari peradilan agama ke mahkamah syariah yang menetapkan beberapa perda atau kanun dalam kategori yang terkait dalam lembaga dan prosedur dan kategori hukum syariah yang sesuai dengan kerangka sistem hukum Indonesia, di mana selama problematika penerapan syariat Islam jika tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan pikiran kritis, maka prospek penerapan hukum Islam di Aceh masih kelam, karena tidak semuanya hukum Islam dapat disalin dan diterjemahkan dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti berlaku dalam sistem pemerintahan modern. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini sendiri yakni pemaparan materi yang terdapat dalam jurnal atau pada jurnal sudah sangat lengkap membahas tentang Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya review terkait 3 jurnal tersebut, dan jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam perkataan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.